Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video-video tip di playlist Cuca Ijo. Untuk request pada kesempatan video tip kali ini adalah tentang melemahnya cuca ijo saat di gantangan. Jadi ada yang bertanya itu seperti ini, Om Bro, cuca ijo saya masih ekstrim hiper saat di lomba, tetapi suaranya itu kayak lemah atau tidak kedengeran. Itu faktor apa dan bagaimana settingan terbaiknya? Oke, sambil kita menikmati beragam perjalanan di kota Jalan Raya Temanggung Wonosobo ya. Jalannya seperti ini, penuh dengan keindahan pegunungan. Nah, seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua. Apabila sahabat semua itu punya cuca ijo yang volume saat di gantangan itu kok seperti tidak terdengar, sebenarnya dia bunyi, tapi memang kondisi volumenya itu tidak mendukung atau tidak kencang. Nah, itu sebenarnya faktor apa? Terus apakah bisa diperbaiki untuk segi volume agar nantinya kelihatan atau terdengar di telinga juri dan penonton khususnya. Nah, seperti ini ya untuk sobatku semua. Kalau kita mendapati cuca ijo kita saat di gantangan atau di tiang besi itu dalam perform ngentrok atau hiper, tetapi suara tidak dapat, itu yang dinamakan over emosi. Jadi cuca ijo yang mengalami yang namanya over emosi itu biasanya suara itu ngempet atau suara itu tertahan. Jadi dia berbunyi tetapi dengan nada atau volume yang sangat-sangat tipis. Jadi memang tidak terdengar oleh juri. Mungkin kalau jurinya peka, dia akan mendengar. Yang namanya hiper sambil ngentrok-ngentrok itu tentunya akan menarik sekali perhatian juri, dan disitu apabila juri mendengar dia berkicau dengan membawakan lagu-lagu yang dia copy, tentunya cuca ijo itu juga akan mendapatkan nominasi meskipun di juara nomor besar. Nah, yang perlu kita ulas dan kita bahas tentang problem pertanyaan ini adalah di mana agar cuca ijo itu nantinya bisa bersuara dan bisa tetap ekstrim ngentrok. Jadi yang pertama sahabat semua lakukan ya, apabila Anda punya cuca ijo dengan jenis seperti ini sudah pasti terkena yang namanya over emosi. Dan pertanyaan ini sudah banyak sekali ditanyakan, dan juga sudah Om Bro sampaikan di video-video tips sebelumnya, tetapi karena terkadang itu beda pertanyaan, sehingga akan muncul lagi video-video dengan tema yang mirip-mirip dengan video-video yang sudah tayang. Nah, jadi kita kembali ke fokus tema kita tentang cuca ijo yang hiper itu tadi tapi suara mengecil. Nah, seperti ini. Sekali lagi seperti ini. Apabila sahabat semua mempunyai cuca ijo dengan karakter seperti itu tentunya ada pada karakter hiper ya atau super hiper. Karena pada cuca ijo dengan karakter hiper atau super hiper, dia mudah sekali ekstrim tampil saat dilombakan. Jadi misalkan sahabat semua itu lomba satu kali dua kali dengan perform tetap sama hiper tapi tidak bisa bersuara, yang perlu Anda rubah yaitu settingan ya. Settingan itu kalau bisa dimulai dari H-1 saja, karena pada burung dengan kategori seperti ini mudah sekali dia emosi dan birahinya naik. Jadi untuk setting tidak usah terlalu lama memberikan setting, cukup di H-1 sama H lomba saja sudah mulai diberikan yang namanya setting. Nah, setting khusus pada burung seperti ini silahkan menggunakan buah-buah yang mampu meredam birahinya dan mampu meredam emosinya
sehingga buah itu mampu membuat cucak hijau itu stabil di emosi dan birahi. Jadi di tengah-tengahnya seperti itu. Nah, untuk burung yang karakternya seperti ini, silahkan sahabat semua menggunakan yang pertama itu pisang ya, untuk settingan buahnya pisang. Atau apabila tidak punya pisang sama sekali, silahkan menggunakan buah naga. Jadi ada 2 buah yang bisa Anda pilih. Kalau buah naga itu kan mungkin terlalu mahal atau susah nyarinya, karena buah itu kan ya ada kadang tidak, tapi kalau yang namanya pisang itu kan setiap hari ready atau tersedia di kios burung. Jadi silakan menggunakan naga atau buah pisang itu untuk memulai setting di H-1 sebelum lomba. Dan untuk selanjutnya di H-1 silahkan burung dimandikan ya, dimandikan di karamba atau umbaran. Tapi sebisa mungkin di umbaran ya, sambil dia terbang-terbang, sehingga apabila burung terbang-terbang dengan sepuasnya dan mandi dengan cara dia sendiri, itu nantinya akan menstabilkan emosi dan birahi. Dan untuk lombanya ya, lomba tergantung mau jam berapa Anda lomba, sore atau pagi atau siang, itu kan ada jadwal ya, khususnya pada hari Minggu kan banyak sekali yang buka dari pagi ya, dari jam 10 pagi. Terus yang sore itu biasanya dari jam 3 ya. Itu ya, silahkan ya untuk lomba burung dimandikan boleh, diangin-anginkan saja boleh, tetapi kita menghindari yang namanya jemur. Jadi burung kalau mau mandi ya silahkan dimandikan, kalau tidak ya dianginkan saja. Setelah itu dikerodong dan diberikan extra fooding untuk persiapan berangkat ke lokasi lomba. Jadi paginya itu ya Anda kasih extra fooding mungkin berupa jangkrik yang sesuai setelan harian, mungkin dikasih 4 ya, boleh. Setelah kita akan berangkat ke lokasi lomba, bisalah kita taruh lagi 4 ekor untuk bekal di perjalanan ya, karena perjalanan untuk menuju lomba mungkin yang jauh ya menggunakan bekal extra fooding tersebut. Jadi biarkan burung itu memakan bekalnya saat di perjalanan. Dan untuk selanjutnya kita mengalami atau menuju setting di lokasi lomba. Khusus burung seperti ini ya, yang mudah hiper atau mudah ngejamtrok ini, saat di lokasi lomba sebaiknya diablak. Artinya seperti ini. Saat Anda ya datang, terus Anda sudah sampai di lokasi lomba. Setelah itu pasti Anda akan parkir ya, setelah parkir Anda akan mencari tempat yang teduh untuk menaruh burung Anda. Nah, setelah Anda menemukan tempat yang teduh itu tadi, silahkan dibuka kerodongnya, biarkan terablak dengan leluasa, dan di situ biarkan burung gacor-gacor terlebih dahulu. Setelah itu barulah Anda kasih yang namanya extra fooding sebagai colokan. Nah, colokan di lokasi lomba itu sesuaikan dengan kebiasaan Anda memberi colokan. Kalau Anda biasa memberi jangkriknya 5 ya kasih 5, misalkan di bawahnya 5 ya silahkan dikasihkan. Intinya colokan di lokasi lomba itu untuk membuat cucak hijau itu yang pertama dia tidak kelaparan sehingga saat tarung dia tenang. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua menjaga emosi dan birahi pada cucak hijau. Terus yang selanjutnya menaikkan emosi dan birahi secara cepat dengan bantuan extra fooding. Jadi extra fooding ini bebas, menggunakan jangkrik boleh, ulat Hongkong boleh, kelabang juga boleh, atau jenis serangga yang lain juga boleh. Intinya tergantung kebiasaan Anda memberikan colokan extra fooding saat di lokasi lomba. Karena memang fungsi colokan pada cucak hijau ya itu yang pertama sekali lagi untuk menjaga burung itu agar tidak kelaparan. Karena pada cucak hijau yang kelaparan itu biasanya tarungnya tidak anteng, meskipun hiper dia tidak anteng. Kadang dia naik turun dan naik turun, terkadang ngelantai. Ngelantainya itu karena dia mencari sisa-sisa pakan itu tadi, entah kepala jangkrik, entah kaki jangkrik, dia akan mencari karena faktor kelaparan itu tadi. Jadi fungsinya untuk colokan ini ya untuk menstabilkan emosi dan birahi, menaikkan emosi dan birahi, serta menjaga burung itu tidak kelaparan saat di lokasi lomba atau saat burung itu sudah digantangkan.
dan setelah itu hoki yang akan berpihak kepada Anda. Hoki yang artinya itu cucak hijau yang Anda gantang itu tadi akan meraih kesuksesan dengan cara dia juara. Jadi hanya seperti itu ya untuk settingannya pada burung cucak hijau yang hiper di lomba tetapi bersuara tipis. Itu sudah Om Bro sampaikan untuk settingannya dan masalahnya apa sudah Om Bro sampaikan. Jadi apabila sahabat semua itu bersatu atau benar-benar serius atau benar-benar yakin dengan teori-teori dari Om Bro, ya silahkan dipraktekkan ya, karena teori-teori dari Om Bro ini ya benar-benar Om Bro bikin dengan cara ikhlas dan sesuai dengan pengalaman Om Bro bermain khususnya di dunia cucak hijau. Nah, hanya itu informasi singkat yang bisa Om Bro sampaikan. Salam semangat dan mohon maaf apabila masih banyak salah dan kekurangan. Salam.